Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para pemirsa sekalian rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang neraka. Kemarin sudah beberapa episode kami ulas tentang surga, sekarang ganti episode neraka. Seperti halnya kata-kata surga, neraka juga bukan berasal dari bahasa Arab. Jadi kalau kita mencari kalimat atau kata-kata neraka di dalam Al-Quran dan hadis Nabi tidak akan pernah kita jumpai. Atau kita cari di kamus bahasa Arab manapun, tidak akan kita temui kata-kata neraka. Karena neraka bukan bagian dari bahasa Arab. Umat Islam Indonesia sering meminjam kata-kata neraka ini untuk memahami kalimat nar atau api, sehingga sama seperti kalimat jannah harus dipahami satu persatu dulu, dipisah. Apa itu neraka, apa itu nar, apa itu surga, apa itu jannah. Baru setelah itu dipertemukan dua kalimat ini. Ada titik persamaan dan juga ada perbedaan. Jadi tidak sama 100%. Neraka itu bahasa Sanskerta atau bahasa India. Dalam istilah Hindu, neraka itu adalah seorang raksasi atau raksasa perempuan yang sangat kejam. Jadi neraka itu adalah simbol dari kekejaman, ya, kekejian seorang perempuan yang berbadan besar, anak dari seorang ibu yang bernama Pertiwi, yang akhirnya si neraka itu dibunuh oleh ayahnya sendiri yang bernama Dewa Wisnu. Lah, ini kan istilah dari agama Hindu. Lah, kenapa umat Islam kok malah mengadopsi kalimat neraka ini disandingkan dengan kata-kata nar? Lah, ini harus kita pisah dulu, jangan sampai kita salah paham. Pisah dulu bahasanya, sumber asalnya neraka itu dari mana. Lah, kalau dalam istilah Arabnya yang esensinya hampir sama, yaitu kalimat nar. Nar itu artinya adalah api. Api sifatnya itu adalah panas. Kalau dipegang, kalau membakar tubuh kita berarti perih, pedih. Itu simbol gambaran dari kesusahan, kesakitan, kepedihan, ya, kegundahan, kegelisahan, kepayahan umat manusia yang tertimpa nar itu, atau yang masuk ke dalam neraka itu. Jadi neraka itu bukan suatu tempat yang menyeramkan, ya, yang
dibayangkan seperti jurang-jurang yang berisi batu, ya, berisi kayu yang dibakar, lalu dimasukkanlah seorang makhluk yang bernama manusia dan jin ke dalamnya, lalu menyala-nyala terus khalidina fiha abada. Apakah itu benar? Ya benar, bahasanya memang begitu. Tapi kadang-kadang kabar itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang itu dibesar-besarkan supaya memang tujuannya agar senantiasa manusia itu takut, benar-benar merasa takut, ya, sehingga tidak melampaui batas untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah diberikan aturan, ya, pelaksanaannya oleh Tuhan. Berbagai macam agama sudah banyak mengenal tentang konsep neraka. Tapi dalam kajian ini saya hanya membahas dari sudut pandang Islam atau nar, api. Jadi kalau di dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu yang ada bukan neraka tapi nar. Waqina adzaban nar. Di nar api. Jadi api itu gambaran, kata sifat, ya, dari kesusahan, kesakitan, kepedihan, kepayahan. Kepanasannya hati ini panas, perih, pedih, bersamaan dengan akal atau pikiran kita. Itu namanya neraka. Berarti kalau manusia sudah mengalami satu peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan, menyusahkan, ya, berarti dia sudah masuk neraka. Di mana itu? Ya sekarang ini, di kehidupan saat ini dan bisa nanti. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, ketika manusia meninggal dunia di alam kubur atau alam barzah penantian, akan menunggu sesuai dengan hisaban yasiro atau hisaban asiro, sesuai dengan ketika dia meninggal dunia itu umur berapa. Begitu juga jejak rekam amal baik buruknya ditotal, dihisab, dimizan itu berapa, lalu dia dimasukkan ke dalam surga atau neraka, dibangkitkan lagi di bumi ini dalam kondisi menyedihkan, dalam kondisi menyakitkan. Ya itulah neraka. Dan setiap kita itu pasti akan masuk ke dalamnya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Saya pun ya pernah masuk neraka. Karena saya juga pernah mengalami kesedihan, kepayahan, kegundahan, kegelisahan, kesakitan, baik fisik ataupun rohani. Begitu juga semuanya. Wa in minkum illa wariduha. Itu sudah menjadi ketetapan Allah yang memastikan bahwa setiap dari kalian itu pasti akan mendatangi neraka itu. Lah apakah Rasulullah SAW juga pernah masuk neraka? Saya nggak berani membahas itu. Ini sangat sensitif, ya kan? Saya hanya membahas selain Rasulullah. Apakah Rasulullah sudah pernah dibangkitkan di bumi ini? Wallahu a'lam. Ini sangat sensitif. Nanti saya akan dikatakan sebagai seorang yang zindik. Ini saya membahas sesuatu yang tidak terlalu berat aja, yang ringan-ringan aja. Jadi di mindset kita, pemahaman kita ini biar nggak berat-berat lah, ya kan? Jadi bahasanya nggak terlalu mendalam, tapi hanya istilahnya kelihatan luarnya saja, biar enak dipaham dan mudah untuk dimengerti. Jadi kita ini semua pasti pernah masuk neraka. Itu sudah menjadi ketetapan Allah, nyata seperti itu. Karena neraka itu adalah kesakitan, kepedihan, kegundahan, kepayahan, kesusahan yang kita derita saat ini. Berarti karena apa? Akibat dari dosa kita. Mungkin dosa masa lalu ataupun dosa yang terkini. Ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Jadi
dosa yang telah lewat masa lalu, kesalahan kita, baik itu kesalahan kita kepada Allah ataupun kesalahan kita terhadap sesama makhluk Allah. Bahkan kesalahan terhadap diri sendiri ini juga termasuk bagian daripada dosa. Loh, kenapa kok bisa dosa dengan diri sendiri itu apa? Ya, kita tahu kalau misalkan kita punya tensi tinggi, misalkan kita punya penyakit ginjal, kok malah mangan jeroan. Ya, itu dosa, sehingga akhirnya kita gagal ginjal. Kita dioperasi harus cuci darah, sakit kan? Harus dicoblos, badan kita ditusuk dengan jarum. Bagaimana rasanya HD itu? Bagaimana rasanya kemoterapi itu? Ini berarti dosa kita, karena kesalahan kita. Allah kan sudah berpesan, ya. Jangan sampai kalian menjatuhkan diri kalian dalam kerusakan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu. Berbuat baiklah, baik terhadap orang lain ataupun terhadap diri atau pribadi masing-masing, diri kita sendiri. Termasuk badan kita ini sendiri, yang tahu kesehatan kita ya kita sendiri. Karena orang lain itu hanya berapa persen tahu. Yang tahu persis kan kita sendiri. Oleh sebab itu, apabila kita sudah tahu bahwa kita punya penyakit darah tinggi kok malah makan sate kambing, ya berarti dosa. Akhirnya apa? Dibalas oleh Allah dengan sakit, asam urat, pusing. Jadi itu ya bagian daripada neraka untuk menebus dosa kesalahan kita. Kalau dosa yang berhubungan dengan Allah, dengan istighfar, ya, mungkin dengan taubatan nasuha, dengan sholat, dengan zikir, dengan amal-amal baik yang lain yang yudhibnas sayyi'at, bisa menghapus atau menutup kesalahan atau dosa-kesalahan kita. Namun kalau dosa berhubungan dengan sesama kita, harus kita mohon dimaafkan oleh orang yang kita zalimi, yang kita sakiti. Harus minta halalnya dan maafnya. Itulah neraka. Jadi neraka itu tidak sengeri sebenarnya seperti apa yang kita bayangkan selama ini. Kalau bahasa kitab suci memang seperti itu, bahasanya seperti itu. Sama seperti ketika kita mendengar kabar, ya, tulisan di surat kabar atau koran itu kan kadang-kadang kan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalkan ada berita Nenek Asfiani diseret ke meja hijau, ya, kelihatannya kan beritanya itu bombastis, ya. Diseret ke meja hijau, tapi nyatanya ya nggak diseret, ya dikeluarkan dari sel, borgolnya juga dilepas, didampingi 2 sipir penjara atau polisi, ya digandeng baik-baik itu, ya didudukkan di tempat duduk yang sewajarnya. Tapi pemahaman kita kalau nggak tahu bahasa ini kan, itu disueret gitu ke meja yang warnanya hijau, ya. Ini kan perumpamaan, paribahasa. Akibat hujan 2 jam, Surabaya tenggelam. Berita ini didengar oleh orang Jakarta. Wah, berarti Surabaya semua tenggelam, ya? Ya enggak, Surabaya ini luas. Hanya beberapa titik saja, ya kan? Tapi kelihatannya kan orang nggak mau milah dan milih itu berita itu. Akhirnya harus diklaim semua, berarti Surabaya semua tenggelam. Ya. Berita yang kita dengar, wah, Sidoarjo luluh lantak akibat lumpur lapindo, ya kan? Kedengarannya kan ngeri, ya. Oh, berarti Sidoarjo hancur total semua. Belum tentu lumpur lapindo itu cuma di Porong, ya kan? Sidoarjo itu sangat luas wilayah. Jadi kabar itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Begitu juga neraka. Yang kelihatannya itu ngeri, wah, disate, ya kan? Ditusuk, dibakar, nggak mati, nggak urip, ya. Lebih ngeri, lebih kejam manusia daripada Gusti Allah. Akibat persepsi ini,
pemahaman ini akhirnya apa? Manusia itu ketika berperang dengan sesamanya, itu dia membunuh lebih ngeri daripada Tuhan, daripada Gusti Allah. Allah itu Rahman Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang welas dan asih. Tapi manusia lebih kejam daripada Allah. Manusia bisa menciptakan neraka dalam satu negara. Contoh, Kamboja tahun 1975 sampai 1978. Politik Kamboja dikuasai oleh Khmer Merah, komunis. Pemimpinnya siapa? Pol Pot, ya kan? Itu dia membantai, membunuh, mengkerangkeng sampai tewas rakyatnya sendiri. Kurang lebih 2 juta nyawa melayang. Itu tahun-tahun itu Kamboja itu terkenal dengan sebutan neraka dunia. 2 juta nyawa lebih. Coba lihat perang di Vietnam antara rezim Vietnam dengan Amerika. Penjaranya kan sangat ngeri kan. Ada yang digantung, ditusuk, ya kan? Ada yang dicabut kukunya, cabut giginya. Lebih kejam manusia daripada Gusti Allah. Ya. Karena pemahaman manusia tentang neraka, konsep neraka seperti itu. Nazi Jerman juga begitu. Perang dan perang itu sangat ngeri. Juga waktu Belanda, Jepang menjajah Indonesia juga begitu. Ya kan? Jadi neraka terbukti di bumi ini. Saya nggak mengatakan di dunia ya, di bumi ini dengan ruang lingkup, lokasi, dimensi yang berbeda-beda, bisa berbentuk neraka secara komunitas, satu negara, satu provinsi, satu kabupaten. Bisa juga berbentuk individual, orang per orang. Jadi bisa kolektif, bisa individual. Kalau secara kenegaraan ya seperti itu tadi. Contohnya, dulu tahun 75-78. Ya sekarang di Suriah, sekarang di Yaman, sekarang di Meksiko, sekarang di Myanmar, Burma itu. Dulu di Indonesia juga sempat terjadi neraka tahun 1965, 66, 67. Ratusan ribu nyawa melayang, perang saudara antar anak bangsa tanpa proses pengadilan. Itulah neraka. Yaitu neraka. Sampai sekarang neraka sudah ada penghuninya. Ya kita ini, manusia-manusia kita ini. Jadi jangan dibayangkan nanti setelah mati ini. Nah, enggak. Kalau di alam barzah itu bukan neraka sejati, hanya penampakan. Ya kan? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwa wa 'ashiyya. Jadi setiap pagi dan petang itu diberi penampakan bagi orang yang amal perbuatannya buruk, ya, dosa-dosanya menumpuk, ya. Itu diberi penampakan aja. Kamu nanti seperti ini loh. Jadi bukan disiksa secara fisik, kamu sudah nggak punya fisik di sana. Jadi hanya penampakan saja. Jadi alam kubur itu, alam barzah itu ada siksanya juga, ada, tapi tidak sepenuhnya. Karena di sana bukan alam materi. Alam materi di bumi ini, 3 dimensi. Di sana itu seperti orang mimpi itu, ya, di alam barzah, alam kubur itu ada penampakan-penampakan. Begitu juga penduduk surga ketika berada di Raudhah min Riyadil Jannah di alam barzah itu juga mendapatkan penglihatan, penampakan kebahagiaan penduduk bumi ini, ya, yang mendapatkan balasan atas amal saleh atau perilaku baiknya ketika masih hidup pada masa lalunya. Para pemirsa sekalian rahmatullah. Jadi kita dapat membuktikan bahwa neraka itu sekarang ini, ya saat ini, ya di bumi ini. Tidak perlu ditunggu lagi. Lah nanti ada neraka lagi di alam barzah, tapi bukan neraka sejati, hanya penampakan, penglihatan. Setelah di alam barzah,
dibangkitkan lagi di bumi ini akan mendapatkan azab al-akbar. Kalau sekarang kita misalkan melakukan kesalahan dosa, hanya mendapatkan azab al-adna, siksa yang sementara, yang tidak terlalu besar efeknya, sebagai peringatan supaya kita istirja, kembali bertaubat, ya, menyadari atas kesalahan kita dan memohon maaf ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bumi inilah kita hidup, di bumi inilah kita mati, dan di bumi ini pula lah kita akan hidup kembali. Jadi mati hidup, hidup mati, mati hidup, hidup mati ini ya di planet bumi ini. Kalau di alam lain kemungkinan bisa hidup dengan ruang dan waktu yang berbeda, tetapi itu kehidupan jiwa, bukan kehidupan raga dan jiwa. Mari kita buktikan kalau neraka itu ada di bumi ini. Kembali ke konsep awal, neraka itu adalah kesusahan, kesakitan, kegundahan, kepayahan, lawan dari ketenangan, kesenangan, ketentraman, kedamaian. Cobalah berkunjung ke rumah sakit. Cobalah berkunjung ke penjara. Di setiap kabupaten ada, setiap kecamatan ada tahanan polsek, polres, ya kan? Tahanan Kemenkumham, tahanan KPK, lapas, lembaga pemasyarakatan, kelas 1, kelas 2, setiap daerah ada. Begitu juga rumah kita sendiri, itu bisa jadi baiti nari. Rumahku adalah neraka. Ketika kita berhubungan dengan riba, ketika keluarga kita jauh dari aturan-aturan agama, melanggar hukum negara, maka rasanya rumah kita ini bak neraka. Ya itulah neraka. Menyedihkan kita masuk ke dalamnya karena melihat istri dan anak-anak tidak patuh, berani melawan aturan kita. Nah, ini berarti neraka. Begitu juga dalam satu daerah dapat dibuktikan. Contoh kecil di Ponorogo. Di Ponorogo itu ada kampung idiot. Mayoritas dalam satu kampung itu ini terdiri dari beberapa kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kalau keseluruhan Kabupaten Ponorogo saat ini ya 3.000 lebih ya, yang menderita ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Di sana itu banyak yang terlahir dengan kondisi sindrom Down syndrome, terbelakangan mental. Akibat apa? Akibat makan riba, akibat menulis riba, akibat menjadi adminnya riba, menjadi penagihnya riba, akibat korupsi. Akhirnya dilahirkan di satu tempat yang miskin tandus dengan kondisi menyedihkan, menyusahkan, menyakitkan hati dan pikiran sekaligus fisik badan jasmani. Di sana itu terbukti 400 lebih ya itu. Dan la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Dikatakan hidup, wong tidak bisa merasakan enaknya hidup. Dikatakan mati, wong masih merasakan pahit dan getirnya kehidupan. Jadi istilahnya itu pakai la yamutu fiha wa la yahya. Demikian episode kali ini, dapat kita sambung kembali tentang neraka ini dalam bahasan pertemuan yang lain. Akhirul kalam, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.